Rumah ini kembali hening. Kepergian Bik Lastri seminggu lalu membawa serta sisa-sisa tawa dan obrolan pagi hari. Kini hanya ada gema langkah kakiku di lantai marmer yang dingin, dan kesepian yang sudah kuanggap sebagai teman lama. Aku menatap taman dari jendela ruang makan, rumputnya mulai meninggi. Almarhum suamiku sangat menyukai taman itu. Aku tak bisa membiarkannya terlantar, sama seperti aku tak bisa mengurusnya sendiri. Agen penyalur mengirimnya pagi ini. Namanya Raffi, Bu, kata agen itu di telepon. Saat dia tiba, aku sedikit terkejut. Dia masih muda, mungkin pertengahan 20-an, dengan postur tegap dan cara berjalan yang percaya diri. Dia sangat berbeda dari Bik Lastri. Wajahnya bersih, dan matanya tenang, tapi terasa dalam. Dia berdiri diam di depanku, menunggu instruksi. Kamar Anda di paviliun belakang, sama seperti Bik Lastri dulu, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap formal dan berwibawa. Dapur dan semua perlengkapan ada di sana. Anda bisa mulai dengan taman belakang hari ini, rumputnya sudah terlalu tinggi. Aku mengharapkan anggukan atau jawaban singkat. Dia menatapku sejenak, tatapan yang terasa sedikit terlalu lama. Baik, Bu. Saya akan kerjakan sekarang. Suaranya rendah dan jelas, tanpa keraguan. Dia berbalik dan berjalan ke belakang, langkahnya mantap. Aku mendapati diriku menahan napas, dan aku tidak tahu kenapa. Aku mencoba bekerja di ruanganku, tapi konsentrasiku buyar. Dari jendela, aku bisa melihatnya bekerja di taman. Dia tidak terburu-buru seperti tukang kebun yang biasanya kupekerjakan. Dia bergerak dengan ritme yang metodis. Cara dia mencabut rumput liar, cara dia memangkas dahan yang kering, semuanya penuh perhitungan. Dia melepas kemeja kerjanya, hanya menyisakan kaos oblong abu-abu yang pas di badan, memperlihatkan lengannya yang kokoh saat bekerja di bawah matahari. Malam itu, meja makan disiapkan hanya untukku seorang, seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Ada vas kecil dengan setangkai bunga mawar putih dari taman di tengah meja. Bik Lastri tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku duduk, menyentuh kelopak bunga itu. Sentuhan kecil yang anehnya terasa sangat personal. Saat dia menyajikan makan malam, aku memberanikan diri. Terima kasih untuk bunganya, Raffi. Itu cantik. Aku merasa canggung mengatakannya. Dia berhenti sejenak, menatapku. Taman itu punya banyak bunga yang indah. Bu, sayang jika tidak ada yang melihatnya. Dia berkata begitu, lalu pergi tanpa kata lain. Jawabannya membuatku tertegun. Dia bukan hanya bekerja, dia memperhatikan. Beberapa hari berlalu dalam rutinitas yang baru. Dia pendiam, dan aku pun demikian. Kami hanya bertukar kata seperlunya. Bu, stok kopi habis. Bu, saya perlu membersihkan gudang. Tapi kehadirannya mulai mengisi kekosongan rumah ini. Suara langkah kakinya yang pelan di koridor, atau suara samar saat dia bekerja di dapur, entah bagaimana, terasa menenangkan. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang kecelakaan itu lagi. Aku terduduk di ranjang, napasku terengah, keringat dingin membasahi pelipisku. Rumah ini terasa begitu gelap dan menakutkan. Aku turun ke dapur untuk mengambil air minum, tanganku masih sedikit gemetar. Aku terkejut mendapatinya di sana, sedang duduk di meja kecil dapur, membaca buku di bawah cahaya lampu redup. Dia mendongak, ekspresinya langsung berubah serius. Ibu tidak apa-apa? Ibu terlihat pucat. Saya tidak apa-apa. Hanya mimpi buruk, kataku lirih, merasa malu karena terlihat rapuh. Dia bangkit dari kursinya. Duduklah, Bu. Saya buatkan teh hangat. Gerakannya cepat dan pasti. Dia meletakkan cangkir teh jahe hangat di depanku. Kehangatan cangkir itu menjalar ke tanganku yang dingin. Aku tidak kembali ke kamar. Kami duduk dalam keheningan yang aneh di dapur itu. Aku menyesap tehku,
Aroma jahe menenangkan sarafku. Sudah lama saya tidak minum teh jahe, bisikku lebih pada diriku sendiri. Suami saya dulu sering membuatnya. Aku tidak tahu mengapa aku mengatakannya. Raffi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di seberangku, mendengarkan. Tidak ada rasa kasihan di matanya, hanya pengertian. Keheningannya memberiku ruang untuk berbicara. Rumah ini terlalu sepi sejak dia pergi. Dan sekarang Bik Lastri juga pergi. Kadang suara-suara kecil saja bisa membuat saya kaget. Seperti suara pintu kamar kerja ibu, tanyanya pelan. Aku menatapnya. Engselnya berderit. Saya mendengarnya setiap kali ibu masuk atau keluar. Aku bahkan tidak sadar dia memperhatikannya. Keesokan paginya, saat aku berjalan menuju ruang kerja, aku menyadari sesuatu. Suara derit itu hilang. Aku membuka dan menutup pintu. Hening. Dia telah memperbaikinya. Dia memperbaikinya tanpa ku minta, tanpa mengatakan apa-apa. Sesuatu yang hangat dan asing mulai mekar di dadaku. Aku mulai mencari-cari alasan untuk berinteraksi dengannya. Raffi, bisakah kamu membantuku menurunkan kotak-kotak di atas lemari itu? Tanyaku suatu sore. Kotak-kotak itu berisi album foto lama. Dia datang dengan tangga lipat, kaosnya sedikit basah oleh keringat setelah bekerja di taman. Aroma sabun dan keringatnya menguar samar saat dia melewatiku. Dia naik ke tangga, otot-otot di punggungnya menegang saat dia meraih kotak yang berat itu. Ini berat, Bu. Hati-hati, katanya saat menyerahkannya padaku. Tangan kami bersentuhan saat aku mengambil alih kotak itu. Jemarinya hangat dan sedikit kasar karena pekerjaan. Jemariku dingin. Kontak itu hanya sedetik, tapi terasa seperti sengatan listrik kecil. Aku menarik tanganku dengan cepat, jantungku berdebar tak karuan. Terima kasih, ucapku gugup. Sama-sama, Bu. Dia menatapku, matanya seolah tahu apa yang baru saja kurasakan. Dia tidak tersenyum, tapi tatapannya bertahan sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Aku bergegas pergi, memeluk kotak itu di dadaku. Aku mendapati diriku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku mematut diriku. Pakaian rumah yang biasa kupakai tiba-tiba terasa kusam. Aku menyisir rambutku, membiarkannya tergerai. Aku bahkan memakai sedikit lipstik. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan kecuali untuk acara penting. Aku benci diriku sendiri karena melakukan itu. Untuk siapa aku berdandan? Dia hanya pembantuku. Ada garis yang sangat jelas di antara kami. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, perasaan dilihat. Dia melihatku, bukan sebagai nyonya rumah yang berduka, tapi sebagai perempuan. Saat makan malam, aku memakai blus sutra yang lebih bagus. Ketika Raffi masuk untuk menuangkan air, aku melihat matanya sekilas melirikku, sedikit lebih lama dari biasanya. Dia tidak berkomentar, tentu saja. Makan malamnya enak. Raffi, Anda belajar masak dari mana? Tanyaku, mencoba memulai percakapan biasa. Dari ibu saya, Bu. Dulu saya sering membantunya di warung. Dia menjawab singkat, tapi ada sedikit kehangatan dalam suaranya. Percakapan kecil itu terasa seperti kemenangan besar bagiku. Hujan turun dengan deras sore itu. Aku terjebak di teras belakang, baru saja akan memindahkan pot-pot anggrek kesayangan almarhum suamiku. Angin bertiup kencang, membuat tirai air hujan menerpa wajahku. Tiba-tiba, Raffi ada di sana, di sampingku, membawa payung besar. Masuk, Bu. Nanti ibu sakit, katanya, suaranya terdengar jelas di tengah deru hujan. Dia memegang payung di atasku, mengabaikan dirinya sendiri yang mulai basah. Kami berdiri sangat dekat di bawah payung sempit itu. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Pot-pot ini, aku memulai. Biar saya yang urus. Ibu masuk saja, potongnya. Dia tidak menatapku, tapi aku merasakan ketegangan di antara kami.
Dia mengantarku sampai ke pintu. Saat aku berbalik untuk berterima kasih, kami berhadapan. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Aku bisa melihat bulu matanya yang basah oleh air hujan. "Raffi?" bisikku. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatap bibirku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia tidak menciumku. Dia mengambil langkah mundur, memutus kontak mata. "Saya akan selesaikan di luar," katanya dengan suara serak, lalu berbalik dan kembali menembus hujan. Aku bersandar di pintu, tubuhku gemetar, entah karena kedinginan atau karena hal lain. Malam itu, suasana di meja makan terasa sangat tegang. Aku hampir tidak bisa menelan makananku. Dia bergerak di sekitarku, mengisi ulang gelasku, membersihkan piring, semuanya dalam keheningan yang berat. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk memecah keheningan ini, tapi lidahku keluh. "Raffi?" panggilku saat dia hendak kembali ke dapur. Dia berhenti dan berbalik menatapku. "Soal tadi sore terima kasih. Itu sudah tugas saya, Bu," jawabnya datar. Tapi matanya mengatakan hal lain. Matanya mengatakan bahwa dia juga merasakannya. Garis antara kami yang tadinya begitu jelas, kini mulai mengabur dan luntur seperti cat basah. Aku membuka kotak berisi album foto yang diturunkannya tempo hari. Debu berterbangan. Aku duduk di lantai ruang kerja, membalik halaman-halaman yang menguning. Foto-foto pernikahanku, liburan terakhir kami. Rasa rindu yang tajam menghantamku. Air mata mulai menggenang. Aku tidak mendengar dia masuk. "Ibu baik-baik saja?" Suaranya yang pelan membuatku terlonjak. Dia berdiri di ambang pintu, membawa nampan berisi teh jahe hangat. Lagi. "Saya, ya. Hanya kenangan lama," kataku, buru-buru menyeka air mataku. Dia masuk, meletakkan nampan di meja, lalu berjongkok di depanku. "Dia pria yang tampan," katanya, menunjuk foto suamiku yang sedang tersenyum. "Dia pria yang baik," jawabku lirih. Kadang saya lupa bagaimana rasanya bahagia. Pengakuan itu keluar begitu saja. Raffi menatapku, tatapan yang begitu dalam. "Ibu berhak bahagia lagi," bisiknya. Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk menyentuhku, tapi untuk membantuku berdiri. Aku menerima uluran tangannya. Tangannya memegang tanganku erat saat aku berdiri. Sekali lagi, kehangatan itu. Kali ini, tak satu pun dari kami yang menarik diri. Kami hanya berdiri di sana, di ruang kerja yang remang-remang, tangannya menggenggam tanganku. Aku menatap tangannya yang kokoh, lalu beralih ke matanya. "Raffi, aku tidak tahu harus berkata apa. Saya tahu ini salah. Kamu bekerja untuk saya." "Apakah ini terasa salah, Bu?" tanyanya pelan. Suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Dia tidak melepaskan tanganku. Sebaliknya, ibu jarinya mulai mengusap punggung tanganku dengan lembut. Gerakan kecil itu mengirimkan getaran ke seluruh tubuhku. Aku menarik napasku. Saya bingung." Dia mengambil langkah lebih dekat. "Saya juga." Akunya. Dia mengangkat tangannya yang lain, seolah ingin menyentuh wajahku, tapi kemudian menahannya di udara, ragu-ragu. Ketegangan di antara kami begitu kental, nyaris bisa kurasakan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menyalakan pemutar musik di ruang keluarga. Lagu klasik lembut mengalun, mengisi rumah. Aku sedang mencoba membaca buku, tapi pikiranku terus kembali padanya, pada sentuhan yang tertahan itu. Dia masuk untuk membersihkan ruangan. Aku pura-pura tidak melihatnya, tapi aku sadar akan setiap gerakannya. Dia berhenti sejenak di dekat pemutar musik. "Lagu yang indah," komentarnya. "Dulu, suami saya suka lagu ini," kataku. "Kami sering berdansa di ruangan ini." Aku tersenyum sedih. Dia berjalan ke arahku. "Bolehkah?" tanyanya, mengulurkan tangannya. Aku tertegun. "Apa?"
Bolehkah saya mengajak ibu berdansa? Jantungku melompat. Ini gila. Ini sangat tidak pantas. Tapi aku mendapati diriku meletakkan tanganku di tangannya. Dia menarikku berdiri. Satu tangannya memegang tanganku, tangan lainnya dia letakkan dengan ragu di pinggangku. Aku meletakkan tanganku yang bebas di bahunya. Kami bergerak perlahan, kaku pada awalnya. Aku bisa mencium aroma sabunnya yang segar. Kami berdansa dalam diam, hanya diiringi alunan biola. Aku membiarkan diriku bersandar padanya. Kepalaku menemukan tempat yang pas di lekuk bahunya. Rasanya aman. Rasanya benar. Tubuhku yang sudah lama tidak merasakan pelukan, kini terasa hidup kembali. Saat lagu berakhir, kami tidak langsung bergerak. Kami tetap dalam posisi itu. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, atau mungkin itu detak jantungku sendiri. Dia memelukku sedikit lebih erat. Bu, bisiknya di rambutku. Jangan, kataku pelan. Jangan katakan apa-apa. Tetap seperti ini. Sebentar saja. Dan dia menurut. Dia hanya memelukku, dan di dalam pelukannya, aku merasa utuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kami melepaskan pelukan itu perlahan. Tapi kami tidak menjaga jarak. Tangannya masih di pinggangku, tanganku masih di bahunya. Kami saling menatap. Tidak ada lagi majikan dan pelayan. Hanya ada aku dan dia. Saya tidak seharusnya melakukan ini, bisiknya, tapi matanya tertuju pada bibirku. Saya juga, jawabku dengan napas tertahan. Dia mendekatkan wajahnya perlahan, memberiku waktu untuk mundur. Aku tidak bergerak. Aku menutup mataku saat bibirnya yang hangat dan lembut menyentuh bibirku. Itu bukan ciuman yang menuntut, tapi ciuman yang penuh keraguan, penuh pertanyaan. Lalu, seolah dia menemukan jawaban yang dicarinya, dia menekankan bibirnya lebih dalam. Itu adalah ciuman yang membangkitkan semua yang telah mati dalam diriku. Rasa rindu, gairah, kebutuhan untuk disentuh. Tanganku beralih memeluk lehernya, menariknya lebih dekat. Ciuman itu menjadi lebih intens, seolah kami berdua berusaha menghirup kehidupan satu sama lain. Kami melepaskan diri, terengah-engah. Dinding pertahanan terakhirku telah runtuh. Aku menatapnya, malu sekaligus mendambakan lebih. Dia mengusap pipiku dengan ibu jarinya. Raffi kita. Saya tahu, Bu, katanya, suaranya serak. Saya sudah lama menginginkan ini. Pengakuannya membuatku gemetar. Dia tidak main-main. Dia merasakannya sama kuatnya. Hujan di luar kembali turun, seolah menjadi soundtrack untuk gejolak di dalam diriku. Dia tidak melepaskanku. Dia menuntunku untuk duduk di sofa. Kami tidak berbicara. Dia hanya mengambil tanganku, menggenggamnya erat. Kami duduk di sana, mendengarkan hujan, sementara dunia kami baru saja berubah selamanya. Ketegangan yang tadinya menyiksa kini berubah menjadi antisipasi yang manis. Aku tahu tidak ada jalan untuk kembali. Dan aku tidak yakin aku menginginkannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan keluar kamar, menuju dapur. Dan dia ada di sana, seolah menungguku. Kami berdiri di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela dapur. Tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke arahku. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh rambutku, menyelipkan beberapa helai ke belakang telingaku. Saya tidak bisa berhenti memikirkan ibu. Akunya. Dan saya tidak bisa berhenti memikirkanmu. Jawabku jujur. Dia menunduk dan menciumku lagi. Kali ini, tidak ada keraguan. Ciuman itu dalam dan penuh hasrat. Tangannya bergerak dari wajahku, turun ke bahuku, lalu ke pinggangku, menarikku rapat ke tubuhnya. Aku bisa merasakan betapa dia menginginkanku, dan tubuhku merespons tanpa ragu. Di kamarku, bisikku, dia menggendongku, seolah aku tak berbobot. Langkahnya mantap menaiki tangga menuju kamarku, kamar yang sudah bertahun-tahun terasa dingin. Malam itu,
Di bawah selimut yang sama, dua jiwa yang kesepian akhirnya menemukan kehangatan. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi majikan atau pelayan. Yang ada hanya sentuhan kulit, napas yang memburu, dan bisikan-bisikan yang melepaskan semua kerinduan yang terpendam. Rumah itu, untuk pertama kalinya, tidak lagi terasa hampa.